Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal rem ya, kampas rem sama CBS. Barusan lihat videonya Bro Aksanaria soal kampas rem merek TRQ. Terus penulis juga direkomendasikan pakai apa jenenge merek Willow atau apa ya, lupa. Jadi keunggulan merek tersebut adalah tidak merusak cakram, tidak merusak cakramnya. Cakramnya utuh. Nah, yang merek TRQ juga gitu mestinya ya. Cuma nggak enaknya umurnya 1000 atau 2000 km lebih pendek daripada bawaan. Ya, penulis sendiri sampai sekarang masih belum ganti ya kampas remnya. Penulis sudah lupa terakhir ganti kampas rem itu kapan ya, dan kilometer berapa. Kalau nggak salah di 12.000 ya, di 12.000 kalau nggak salah ya, atau 14.000 gitu. Dan itu sudah kali keduanya. Penulis ganti pertama mungkin di umur 5.000 atau 4.000 kalau nggak salah ya. Jadi jelas bahwa kampas rem federal ini nggak nggak cepet habis ya, nggak merusak cakram dan nggak cepet habis. Ciri kalau nggak merusak cakram itu gimana sih? Cirinya adalah kalau lepas nggak kena rem, kalau rem nggak ditekan, ban itu muternya lancar. Nah, rem yang merusak cakram dan cepat habis itu kalau ban diputar itu menghambat. Nah, jadi beda-beda ya, beda-beda kemampuan rem itu, kampas remnya itu. Walau perangkat remnya yang lain sama, kalipernya sama, selangnya sama, cakramnya sama, kampas rem itu bisa berbeda banyak ya. Akselerasi Ninja kok nggak sesuai harapan penulis ya. Mungkin lagi kurang sehat Ninjanya ya. Terus ya, maaf penulis tadi kesalah. Jadi kampas rem itu berpengaruh sangat banyak terhadap kesehatan cakram. Jadi kesehatan cakram itu sangat bergantung pada kampasnya. Kampas yang jelek ya cakram cepat habis, walau lain-lain sama. Dibanding dengan merek bawaan ya, rem federal ini lebih bagus. Apalagi bila dibanding dengan dengan kampas punya fiction. Jadi rem belakang NMAX ini sama kayak yang rem depannya fiction kalau nggak salah ya. Dan itu malah justru lebih nggak pakem daripada bawaannya NMAX. Jadi walau sama-sama dari Yamaha original part, apa sih jenengnya ya, YGP ya, Yamaha Genuine Part, sama-sama YGP. Yang untuk fiction itu yang satu nggak pakem, yang kedua lebih makan cakram,
Yang ketiga, cepat habis. Jadi jelek-jeleknya ketiganya dapat semua. Yang punya bawaan itu lebih pakem daripada yang punya fiction. Tapi ya sama sih, cepat habis juga. Tentu kalau dibanding dengan merek Federal yang penulis pakai ini. Yang rekomendasi Bro Aksanaria itu, yang direkomendasikan kalau nggak salah harganya 15.000 ya. Tapi entah lagi. Yang jelas untuk penulis yang merek Federal ini betul-betul lebih dari cukup. Cuma memang ada kelemahan. Dan kelemahan ini yang jadi captionnya Bro Aksanaria. Jadi di videonya Bro Aksanaria itu ada caption. Captionnya adalah kalau hujan pakem. Nah, ini rem Federal ini harus disebut nggak pakem. Jadi waktu hujan nggak pakem, waktu dingin nggak pakem. Kayak penulis tadi berangkat ya, pertama ya, remnya itu nggak pakem. Tapi kalau sekarang sudah pakem. Kenapa kok bisa gitu? Karena remnya kalau dingin nggak pakem. Jadi kalau dingin entah karena hujan, entah karena baru awal berangkat, atau kalau misalnya lama nggak dipakai, itu jadi nggak pakem remnya, terutama yang belakang ya. Kalau yang depan sama aja sih ya, sama aja. Jadi rem ketika baru pertama berangkat itu pasti agak nggak pakem. Tapi kalau sudah sering dipakai jadi pakem. Modelnya kayak apa ya, semi rem rem karbonnya di MotoGP gitu ya. Harus dipanasi dulu dengan dipakai sebelum bisa remnya pakem. Jadi kalau nggak hati-hati ya wes nggak pakem remnya awal-awal. Ya tentu itu bisa jadi sebuah fitur keselamatan ya. Karena orang kalau kaget kan langsung jek gitu ya. Nah ini wis otomatis mulai dari produknya awal-awal gak pakem dulu, terus nanti kalau cakramnya atau kalipernya sudah panas baru pakem. Kalau penulis disuruh milih antara awet dengan pakem di semua situasi, pilih awet aja. Karena selama ini penulis walau tahu remnya ini nggak pakem, nggak pernah merasakan situasi di mana betul-betul remnya nggak pakem gitu. Karena ya emang kapan sih ya butuh rem mendadak banget gitu. Sekalipun rem mendadak banget ya nggak langsung sedetik tok kan, minim ada 2 detik lah ya. Biasanya ngerem dari kecepatan 100 saja di motor penulis kira-kira butuh 4 detik. Ya masih cukup lama lah. Tapi ya kayaknya wis trade off-nya harusnya kayak gitu ya. Rem yang awet itu nggak bisa diharapkan untuk kerjanya bisa full terus ya. Jadi ada saat dimana dia dingin, dia jadi licin. Kalau rem yang setiap saat bisa pakem itu ya mau nggak mau bakal mengurangi umur cakram juga, karena di saat dia nggak dipakai bakal tetap gigit. Kayaknya gitu ya. Jadi sistem rem itu trade off. Mau yang mana? Mau awet, mau pakem semua saat, terus mau yang murah. Bukan murah sih, nggak bisa dibilang murah. Karena produk Federal kan murah ya, murah dibanding dengan yang untuk fiction aja lebih murah, apalagi dibanding yang khusus untuk NMAX, tapi malah lebih baik. Mengapa kok bisa begitu? Karena rem pabrikan sekarang nggak lagi menggunakan asbes. Katanya asbes sudah dilarang. Ada beberapa bro yang ngasih masukan baik dari artikel maupun dari YouTube.
Asbes sekarang dilarang mas, asbes itu sekarang diganti, makanya merek sekarang pakai bahan organik. Bahan organik ya ada yang jelek ada yang bagus. Kalau yang jelek nggak pakem, kalau yang bagus ya pakem. Katanya sih merek Elik dan Bendix ya ada yang rekomendasi lebih pakem, tapi nggak tahu itu dibanding dengan apa ya. Kalau dibanding dengan misalnya YGP untuk fiction ya biasa-biasa saja kan, termasuk. Baru kalau misalnya oh lebih pakem dari YGP nya NMAX itu ya oke. Kalau sama saja ya penulis pilih yang federal aja wis, yang murah. Toh penulis merasa cukup ya dengan penggunaan rem seperti ini. Walau misal kadang lupa pas hujan-hujan, wah gak pakem sama sekali kan, harus dipanasi ya wis, dingit-dingit untuk dipanasi dulu. Jadi ketika jalan konstan itu remnya digantung gitu ya, tujuannya untuk biar remnya anget. Wes itu untuk remnya. Jadi untuk kampas rem, kalau masih ada merek federal yang bagian permukaan kampasnya bintik-bintik warna apa jenenge, warna kuningan, silahkan dicoba aja. Rem lain yang ada bintik-bintik kuningannya silahkan dicoba juga, tapi nggak tahu ya. Yang jelas federal ini bagi penulis awet banget. Guys, berikutnya soal GPS. Nah, penulis lihat apa jenenge, channel Sopo ya, es campur kalau nggak salah ya. Dia bahas GPS, dia sebut GPS itu berbahaya. Dia jelaskan kalau CBS saat turunan itu aktif juga CBS-nya ketika tekan rem belakang, jadi nggak bisa gantian. Terus apalagi ya, kalau kecepatan tinggi dipakai belok itu nggak bisa pakai rem belakang. Apalagi ya, aman, disebut CBS itu aman untuk pemula ya. Nah, penulis nggak setuju. Penulis sendiri pernah sampai diundang oleh Honda langsung, oleh Pak Nyoman, oleh Pak Endro Sutarno, untuk dijelaskan secara personal, langsung ketemu ya. Jadi langsung ketemu ya. Jadi penulis datang ke tempat itu, ada Pak Nyoman, ada Pak Endro Sutarno, ketemu hanya untuk menemui penulis tok. Datang langsung dari Jakarta ke Gedangan, daerah apa, tempatnya Merpati Motor. Pusat safety riding juga di situ, ada lintasan safety riding juga. Nah, di situ penulis ngerekam video penjelasan cara kerja CBS, bagaimana cara kerja, mekanisme atau teoritisnya. Dua-duanya direkam, walau ya saat itu penulis belum punya kamera yang oke, jadi masih pakai kamera apa, digicam ya, resolusi 6480 ya wis ono lah ya, melas ya. Penulis ya juga malu karena bawa kresek kreseknya bedah maneh lah, wis hancur-hancuran. Penulis ya bawa Honda Beat saat itu, nggak dibongkar atau apa gitu. Nah, yang jelas saat demonstrasi didemonstrasikan pakai motor Scoopy. Nah, dari situ ya ketahuan bahwa Scoopy itu ternyata
CBS-nya beda dari yang ada di motor penulis. Jadi di Scoopy itu motor penulis yang Beat ESP ya, yang tahun 2013, tahun piro itu 2017 mungkin. Nah, dari Beat ESP penulis versi CBS ya, ketika tuas rem kiri ditekan, langsung saat itu juga tuas rem kanannya ketarik. Nah, di Scoopy yang dipakai untuk demonstrasi itu enggak gitu. Di Scoopy itu ditarik tuas rem kirinya, itu tuas rem kanan enggak narik. Tuas rem kanan baru ketarik ketika rem belakangnya gigit. Jadi kalau rem belakangnya nggak gigit duluan, nggak sampai nyek, nggak sampai mulai aktif, itu rem depan nggak fungsi duluan. Jadi ternyata sistem CBS itu yang benar adalah yang kalau rem kiri ditekan, itu rem belakang dulu yang aktif. Ya, itu cara kerja CBS yang benar. Ini secara teorinya gitu, secara prakteknya harusnya seperti itu. Nah, tapi kan sudah ada bukti bahwa di motor penulis nggak kayak gitu. Terus akhirnya beberapa waktu kemudian penulis dipaksa istri untuk beli motor Honda lagi, datang ke dealer Honda. Ya wis, penulis sempatkan juga untuk menguji tuas rem CBS-nya. Dan ternyata ya, ketika ditekan tuas remnya, responnya beda-beda. Penulis saat itu nyobanya cuma di 4-5 motor gitu ya, yang kelasnya Honda Beat, seperti Honda Beat, Beat ESP, Beat Pop, Beat Street. Itu kalau ditekan tuas rem kiri, yang kanan langsung ketarik. Tapi untuk kelas Vario, kelas Scoopy, tuas rem kiri ditekan, nggak neken dulu yang sebelah kanan, baru ketarik sesudah nekennya itu ditekan lebih kencang. Wes, jadi kita nggak bisa pukul rata. Ada sistem CBS yang ngebug, ada bugnya nggak sesuai desain, ada yang sesuai desain. Nah, yang dicoba oleh channel Es Campur kalau nggak salah ya, Erik Es Campur kalau nggak salah, itu motornya rupanya yang kalau ditekan tuas rem kiri, yang kanan juga ikutan gigit, kalau nggak salah kayak gitu. Nah, yang yang langsung gigit ini, yang ngebug ini berbahaya. Penulis juga sebelumnya kan sudah sempat sampling motor-motor teman-teman yang di kantor ya. Itu mayoritas ngebug semua. Mayoritas ada bugnya, jadi kalau tuas rem kiri ditekan, yang kanan langsung narik. Entah mengapa seperti itu, tapi ya kalau kejadiannya seperti itu bahaya. Bahayanya terutama kalau di jalan licin. Kenapa bahaya? Karena kalau di jalan licin, rem depan itu sensitif. Rem depan itu ban depan itu mudah selip. Jadi ditekan sedikit saja bisa ngelok bannya. Nah, yang terjadi adalah kalau di motor lain, di motor non CBS, kalau situasi jalan basah, jalan belokan, itu yang ditekan itu kan harusnya kan rem belakang ya, karena ban depan itu fungsinya sudah untuk belok. Kalau dipaksa untuk ngerem juga, kemampuan gripnya itu jadi berkurang. Jadi kan harus pakai rem belakangan ya. Nah, ketika ditekan rem belakang di sistem CBS yang ngebug itu, bakal ketekan sudah rem depannya. Hasilnya apa? Jatuh. Langsung jatuh.
dan ini sudah mencelakakan beberapa orang, banyak orang. Penulis sempat kumpulkan testimoni puluhan ya ketemunya ya. Penulis copy paste dari bahkan Facebooknya We Love Honda juga ya, tentu postingannya sudah hapus sekarang, sudah hilang. Tapi penulis simpen itu wah banyak ya yang mengeluh soal CBS itu. Ya sayangnya hilang postingannya, jadi cuma tersisa di artikel. Nah yang jelas sudah sudah banyak juga bukti bahwa CBS itu berbahaya. Nah Mas Erik S. Campur ini ngomong bahwa rem CBS itu lebih cocok kalau untuk pemula, lebih cocok kalau untuk lambat-lambat. Enggak ya, enggak. Karena istri penulis itu termasuk ya pengendara yang pelan ya. Padahal dulu kalau berkendara kenceng banget ya. Sekarang kalau berkendara pelan-pelan, nyantai wis. Mau jalan serame apapun, jalan 40 ya itu ngeri juga ya. Ngeri juga, bisa mudah celaka juga. Kalau kendaraan lain cepat, pelan sendiri itu mengerikan. Nah, jalan pelan, jalan 40 itu bisa jatuh juga, kurang dari 40 lah ya. Jadi istri penulis pernah jatuh, padahal dia jalan pelan-pelan, padahal jalan nggak terlalu licin. Ya wis, sejak itu langsung dah penulis rusak sistem kerja CBS-nya. Jadi ketika tuas rem kiri ditekan, yang kanan nggak ikutan kerja, yang kanan nggak ikutan ngerem. Wes habis itu wes normal lah, nggak ada masalah. Wes nggak pernah jatuh lagi. Wes beres, apalagi setelah suspensinya ganti, yang pertama YSS DTG, yang kedua DBS ya. Wes makin nyaman lah motornya. Terus mau bicara apa tadi? Untuk pemula, rem CBS itu berbahaya, tetap berbahaya. Karena apa? Karena ya untuk sistem yang ngebug ya. Kita ngomong sistem CBS yang nggak sesuai desain ya, yang karena motornya nggak terawat atau memang dari dealernya nggak bisa nyetel ya. Kalau sistem CBS-nya ngebug, itu ketika tuas rem ditekan, depan kan ikut ngerem. Pemula pun bisa jatuh walau dia nggak pakai rem depan ya. Dia pakai rem belakang gitu ya. Dia bisa tetap jatuh walau jalan pelan. Di kondisi jalan yang cukup licin, dia bakal lebih mudah jatuh kalau pakai CBS, karena grip ban depan itu kepake rem juga untuk sistem yang ngebug. Dan yang lebih bahaya lagi adalah yang nggak belajar sistem pengereman cara aman. Jadi mereka yang ngikutin pelajaran ngerem, yaitu kalau ngerem depan dulu, kalau misalnya kurang pakem yang belakang juga dipakai. Ada yang ngajari ngerem pakai cara itu. Nah, kalau ada yang menerapkan pakai cara itu di motor Honda Matic
CBS yang depan cakram belakangnya tromol, yang terjadi adalah nggak ada yang ngebut, sorry. Lupa. Ini olinya lagi gak sip kok, tak kayak ngebut. Jadi yang terjadi adalah ketika tuas rem depan ditekan, orang akan selalu memilih kekuatan yang pas untuk rem depannya. Ya, udah gitu ya. Terus ternyata dia merasa kurang, dia kemudian menggunakan rem belakang, maka di bagian sistem CBS yang ngebak ini, dia akan juga narik tuas rem kanan. Tenaga yang sudah benar-benar pas, tenaga yang sudah sesuai dengan keadaan, jadi ketambah lagi. Dan tahu sendiri kan, tuas rem cakram itu sensitif. Ditambah sedikit tok, tenaga naiknya berlipat ganda. Ya, nah yang terjadi kalau misalnya seperti itu ya, motor bisa jungkel itu. Motor bisa jungkel. Jadi sudah direm gini ya, pakai rem depan ya. Ini penulis pakai ajaran ngawur ya tadi. Pakai rem depan dulu ya. Pakai rem depan dulu, terus habis itu nanti merasa kurang pakai rem belakang. Nah, kalau di motor CBS yang ngebak langsung udah ujung jres gitu. Karena penulis kan dulu itu penganut rem depan dulu. Penganut rem depan. Kalau rem sembarang-barang pakai rem depan, sembarang-barang pakai rem depan. Nah, waktu penulis masih menggunakan metode rem depan dulu itu, ya, penulis kan merasa, oh ini kok kurang kuat ya, agak kurang sedikit gitu ya. Yang ditambah adalah rem belakang. Jadi berhenti, tapi kok berhentinya kurang kencang karena yang depan berhentinya lebih mendadak. Ya wis, bukan mendadak saat itu, tapi motong jalan, udah pakai rem depan, perlu nambah rem, ya wis pakai yang belakang, tekanlah rem belakang. Saat itu CBS-nya masih fungsi dan motor penulis CBS-nya ngebak. Yang terjadi apa? Ban depan ngelok. Untung saat itu pelan, jalan paling 40 atau berapa gitu ya, kurang karena bannya loh sampai keluar jalur, tapi motor nggak jatuh karena penulis bisa nahan pakai kaki karena memang kecepatannya pelan. Jadi sampai ada bekas putih di jalan aspalnya, bannya terlihat nyimpang ke kiri kalau nggak salah ya. Itu pelan, padahal pelan sekali lah. Ngerem yang dalam 1 detik bisa berhenti itu kecepatan berapa sih? Kan pelan itu. Nah, itu wis bukti ya bahwa rem CBS itu berbahaya. Karena ya standarnya, kalau standar Eropa, CBS itu diterapkan di rem depan, bukan rem belakang, rem depan. Jadi begitu tuas rem depan ditekan, yang belakang itu ikutan aktif. Itu metode yang cara ampuhnya orang barat itu, Mas. Metode Eropa yang dianut oleh BMW apa mana itu, KTM. Nanti kalau ada linknya, penulis masih nyimpen ya di artikel tadi. Nanti penulis share. Intinya kalau motornya pakai CBS dan CBS-nya Honda, bukan CBS-nya Vespa, baiknya dimatikan aja, disetel kerenggangannya, minta ke bengkelnya, ini CBS tolong dinonaktifkan gitu ya. Orangnya biasanya sudah tahu
sudah, oh iya mas bisa gampang gitu, 30.000 gitu paling ya gitu ya. Wes gitu aja. Karena ya sekalipun sistemnya GPS, untuk ngerem maksimal itu harus dua-duanya. Kenapa? Ya karena kan untuk berhenti, kekuatan berhenti kan harus direm depan. Kalau mau berhenti pakem ya nggak bisa pakai GPS toh, harus pakai rem depan juga. Dan kalau urutannya salah ya, rem depannya dulu yang dipakai terus kemudian dipakai rem belakang, malah petaka yang terjadi. Jadi untuk amannya matikan saja. Terus untuk pengeremannya walau tanpa ABS ya sudah cukup aman kalau remnya itu awali dengan belakang dulu. Kenapa belakang dulu? Ya biar bobotnya lari ke depan dulu. Kalau motor pas direm kan pasti dingkluk ke depan. Nah saat dingkluk ke depan itu beban motor akan membantu grip ban depan. Jadi kalau pas jalan gini akselerasi kan ban depan ini termasuk melayang kan. Nah begitu di rem belakang langsung nyet tunduk ke depan dan grip ban depan itu nambah karena kebebanan beban motor. Nah setelah motor dingkluk ke depan itu kita rem, akan jadi pakem, akan lebih ngegrip bannya, sehingga kita bisa pakai kekuatan lebih besar untuk rem depan. Ya memang kita bisa tanpa menggunakan rem belakang, langsung pakai rem depan dulu. Tapi ya kita juga jangan melakukan tenaga konstan. Tenaga pengereman itu makin lama harus makin besar atau makin kecil sesuai dengan dinamika situasi kendaraan. Kendaraan berhentinya makin cepat, bobot yang lari ke depan akan makin banyak. Nah kalau bobot ke depan makin banyak, artinya kekuatan pengereman bisa ditambah lagi. Jadi itu ya mengapa kok kalau menekan rem itu harus makin lama makin besar. Karena pada saat awal grip ban depan itu lemah. Setelah direm, grip ban depan itu nambah. Nah kalau grip ban depan nambah, kalau ingin pengereman maksimal harus ditambah lagi kekuatan pengeremannya, tenaga ngeremnya harus ditambah. Sistem ABS-nya motor mahal, sistem ABS-nya motor Kawasaki yang dikembangkan di WSBK itu modelnya seperti itu. Dia mengatur kekuatan pengereman berdasarkan grip dari ban. Jadi ada ya grafik G-meter. G-meter ini juga menunjukkan berapa kekuatan pengeremannya. Terlihat bahwa di motor-motor mahal, motor-motor sport mahal dengan sistem ABS canggih, itu tenaga pengeremannya makin lama makin naik. Jadi modelnya kayak membentuk membentuk kayak sinus gitu ya. Jadi modelnya makin lama makin besar, terus akhirnya mulai konstan. Jadi nggak langsung jedek terus datar gitu, enggak. Tapi makin lama makin kuat sampai akhirnya dikonstankan. Itu metode pengereman yang maksimal. Dan menurut penulis kalau sudah maksimal, motor kayak NMAX ini dengan rem ya standar itu 4 detik, kurang dari 4 detik. Jadi menurut penulis seperti itu. Ini sendirian, terus bobot anggap aja 80 kg. Motornya NMAX ini beratnya 128. Anggap aja 200 kg. Itu berhentinya 4 detik dari kecepatan 100 km per jam. Ya.
itu aja dulu. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.